Pendahuluan. Latar belakang. Susu merupakan salah satu bahan pangan yang tinggi kandungan gizinya. Bila ditinjau dari kandungan protein, lemak, mineral, dan beberapa vitamin yang terdapat dalam susu. Kondisi susu yang kaya akan kandungan gizi juga menyebabkan susu menjadi media baik untuk pertumbuhan mikroorganisme yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Pada industri pengolahan susu, proses seleksi bahan baku susu sangat penting untuk dilakukan. Menurut Bilal dan Khan 2019, seleksi susu sebagai bahan baku dilakukan dengan memperhatikan aspek kualitas dan keamanan susu untuk dikonsumsi. Pengolahan susu dilakukan selain untuk memperpanjang daya simpan susu juga untuk menyelamatkan produksi susu berlebihan, meningkatkan nilai ekonomi susu, mengoptimalkan susunan, serta memperoleh produk dengan aroma, bentuk, rasa yang berbeda dengan susu segar. Pengolahan susu yang dilakukan dengan cara pemanasan dan pemberian starter atau mikroba ke dalam susu segar. Contoh pengolahan susu yang dipanaskan adalah susu pasteurisasi dan susu sterilisasi. Pengertian susu pasteurisasi atau sterilisasi. Susu pasteurisasi merupakan suatu proses pemanasan pada suhu di bawah 100 derajat Celcius dalam jangka waktu tertentu sehingga dapat mematikan sebagian mikroba susu dengan meminimalisasi kerusakan protein. Proses pasteurisasi yang dilanjutkan dengan pendinginan langsung akan menghambat pertumbuhan mikroba yang tahan terhadap susu pasteurisasi dan akan merusak sistem enzimatis yang dihasilkannya, misalnya pada enzim fosfatase dan lipase, sehingga dapat mengurangi kerusakan zat gizi serta memperbaiki daya simpan susu segar. Menurut Ulam 2019, proses pendinginan setelah proses pasteurisasi juga dapat meminimalisasi terjadinya kerusakan protein atau denaturasi protein pada susu hasil pasteurisasi. Selanjutnya, proses sterilisasi menggunakan suhu di atas 100 derajat Celcius yaitu sekitar 110 sampai 121 derajat Celcius dengan lama proses antara sekitar 20 sampai 45 detik. Proses ini membunuh sebagian besar mikroorganisme termasuk spora-spora dan bakteri yang membusuk di susu. Namun karena suhunya sangat tinggi, sejumlah gizi mengalami kerusakan, di antaranya vitamin B dan asam folat. Selain itu, sebagian besar protein akan menggumpal dan mempengaruhi penyerapan oleh tubuh. Suhu tinggi jika menyebabkan perubahan tekstur, rasa, dan warna yang mungkin tidak disukai sebagian orang. Namun keuntungannya, susu sterilisasi bisa disimpan pada suhu ruang dalam jangka waktu sekitar 10 bulan, selama kemasan belum dibuka. Faktor pasteurisasi atau sterilisasi. Kebutuhan panas pada proses pasteurisasi atau sterilisasi daya simpan produk dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain jenis produk pangan dan pH produk pangan. Pada jenis produk pangan yaitu pada setiap jenis produk pangan yang berbeda, panas yang dibutuhkan untuk pasteurisasi akan berbeda antara bahan pangan yang satu dengan yang lain. Berikut adalah suhu pasteurisasi untuk sebagian bahan pangan. Pada pH produk pangan, derajat keasaman produk pangan juga mempengaruhi kebutuhan panas pasteurisasi. Produk pangan dengan keasaman rendah pH lebih besar 4,5, tujuan pasteurisasi adalah mendestruksi bakteri patogen, sedangkan pada produk pangan dengan
asaman tinggi pH kurang dari 4,5. Tujuan pasteurisasi adalah destruksi mikroba, pembusuk, dan enzim. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Kurniawan. Kemasan bro. Mulai bro. Yang selanjutnya jenis kemasan. Jenis kemasan mempengaruhi kualitas susu pasteurisasi karena kemasan secara langsung menentukan jumlah oksigen dan cahaya yang dapat berinteraksi dengan produk. Selain melindungi produk dari kontaminasi mikroorganisme setelah pasteurisasi. Pasial et al. 2002 yaitu 1. Kemasan gelas. Gelas merupakan salah satu bahan kemasan tertua. Sebagai bahan kemasan, gelas memiliki sifat-sifat menguntungkan seperti tidak bereaksi dengan bahan yang dikemas, kuat, tahan rusak, serta penghalang yang sangat baik terhadap benda padat, cair maupun gas. Itu menurut Sharif et al. 1989. Yang kedua yaitu kemasan karton berlapis. Kemasan karton memiliki sifat mekanis yang baik, namun sifat hidrofilik alaminya menjadi masalah utama dalam penggunaannya, terutama untuk makanan basah. Itu menurut Popa dan Bele 2. Selanjutnya yaitu kemasan plastik. Kemasan plastik memiliki sifat yang menguntungkan seperti mudah dibentuk, beradaptasi baik terhadap produk tahan korosi, dan mudah penanganannya. Sharif et al. 1989. HDPE merupakan bahan kemasan plastik yang kaku dan tahan terhadap suhu tinggi, yaitu 120 derajat Celcius. Sehingga dapat digunakan untuk produk yang memerlukan pengolahan dengan pemanasan tinggi. Sharif et al. 1989. Seperti susu pasteurisasi. Yang selanjutnya yaitu kemasan fleksibel. Penggunaan kemasan fleksibel polyethylene pada susu segar dan UHT dibandingkan dengan kemasan kaku yang umum digunakan sebelumnya. Kemasan fleksibel dapat menghemat biaya penyimpanan melalui penurunan volume dan bobot kemasan, serta menekan biaya distribusi lebih dari 60%. Pasila et al. 2002. Kesimpulannya yaitu, susu pasteurisasi adalah susu yang dipanaskan di bawah titik didih susu dengan kandungan gizi yang masih sama dengan susu segar. Karena pada susu pasteurisasi hanya dilakukan pemanasan untuk membunuh mikroba patogen dan menginaktifkan enzim yang ada dalam susu. Jumlah mikroba yang boleh ada dalam susu pasteurisasi adalah maksimal 30.000 CFU per ml. SNI 1995. Sedangkan untuk susu sterilisasi menurut SNI 1998 adalah susu yang hanya dilakukan pemanasan dengan suhu di atas titik didih susu, yaitu 135 Celcius selama 2 detik. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.